Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali di kandang Kaisar. Dan ini ada trotolan ya, yang mana trotolan ini dalam keadaan tidak baik ya, atau tidak sehat. Nah, jadi faktornya apa ya? Faktornya dia ini sakit sehingga sekarang sudah nyilet, teman-teman sekalian. Nah, jadi loloh induk tidak menjamin akan berhasil 100% ya, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak mengontrol kondisi anakan, kondisi burung, kemudian kondisi pakan juga ya. Nah, apalagi kita tidak menangani langsung ya, teman-teman sekalian. Kalau tidak ditangani ya lewat, teman-teman sekalian. Dan untuk yang kondisi seperti ini udah kelewat ya. Kenapa seperti itu? Karena ini udah terlambat, udah parah ya, udah parah baru ketahuan. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana kita mengatasi ataupun menghadapi kondisi yang seperti ini, trotolan yang seperti ini ya. Jadi tadi sudah saya kasih Super N dan Ebot Fit. Saya lupa tadi ya, pada saat ngasih saya lupa buat video ya, HP-nya tinggal di luar. Dan akhirnya udah saya kasih baru. Tapi teman-teman sekalian, tetap ya caranya seperti yang saya sampaikan. Ya, kadang kan kalau udah kondisi seperti ini kan kadang dia buka mulut. Nah, itu dikasih aja 1 tetes ya untuk Super N-nya. Dan Ebot Fit-nya bisa 3 tetes. Nah, paling cara itulah untuk kita coba agar dia bisa kembali pulih ya. Itu pun kalau yang seperti ini harus penanganan khusus ya, teman-teman sekalian. Kalau bisa diangkat dan kita suapin makanannya ya. Nah, jadi berhubung ini udah kelewat ya, kita coba usaha aja dulu, teman-teman sekalian. Karena untuk Ebot Fit ini kan supaya nafsu makannya pulih kembali dan tenaganya juga pulih. Nah, Super N ini untuk menangani penyakitnya tadi ya. Masalah sistem pencernaannya itu pasti terganggu. Nah, jadi apa faktornya yang buat dia sakit dan nyilet? Ya banyak faktor, teman-teman sekalian. Entah kita beli jangkrik dari orang yang mungkin belum kita ketahui, dan kita juga tidak tahu pakan jangkriknya dikasih apa ya. Nah, karena kan kita tidak bisa sembarang ngasih makan jangkrik ya, karena jangkrik akan dikonsumsi oleh murai batu kita ya, teman-teman sekalian. Nah, itu kalau dari jangkrik, yang mudah-mudahan bukan dari jangkrik. Yang kemudian dari faktor kondisi kandang yang kotor ya, ataupun gelodok yang kotor. Mungkin gelodoknya nggak pernah dibersihkan ya, sehingga sudah tertanam penyakit di dalam tubuh trotolan ini tadi ya, teman-teman sekalian. Ya, saya wajar saja juga, memang udah lama nih nggak dibersihkan gelodoknya. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu bisa saja dari cuaca ya, karena cuaca sekarang ini full hujan, teman-teman sekalian. Hujan terus. Walaupun bang ini kan nggak kena bang, nggak kena air masuk ke sini ya. Ya memang nggak kena, teman-teman sekalian. Tapi tetap ini ya, apa namanya, cuacanya itu kan dingin pastinya ya. Dinginnya pasti masuk ke sini ya. Nah, kemudian membuat lembab, bibit penyakit banyak, sehingga bisa menyerang trotolan kita ya. Seperti ini nih, ini udah. Nah, kalau normalnya trotolan loloh induk ini udah sebesar ini nggak bisa kita pegang kayak gini, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman bisa megang trotolannya kayak gini dengan santai tanpa dia ada berusaha untuk melepaskan diri, teman-teman harus bertanya-tanya ya. Nah, normalnya ini tuh. Nah, ini normalnya kayak yang gini nih. Ini kakak, bukan kakaknya ya, satu tetasan sama dia. Bisa jadi nih adiknya kan. Nah, itu normalnya tuh. Udah gantung-gantung kayak kelelawar gitu. Nah, tapi kalau udah masih kayak gini, nah kita patut curigai, teman-teman sekalian. Jadi trotolan ini udah saya cek di sini ya. Ini udah nyilet. Kalau kemarin tuh belum nyilet, tapi udah karena saya tinggalin, nggak saya kasih obat, akhirnya ya makin parah gini, teman-teman sekalian. Ditambah ini nggak bakal nafsu makan, teman-teman sekalian. Nah, paling usaha kita untuk sementara ini memberi vitamin ini dulu ya, selama sehari ini 3 kali dalam sehari ini. Nanti siang kita kasih lagi, sore atau malam kita kasih lagi, dan kita lihat
Kalau bisa kita bantu makan, tapi nggak bisa dipaksa teman-teman sekalian. Burung sebesar ini kita paksa makan, yang terjadi apa? Mempercepat kematiannya. Ya, udah sering saya tangani seperti ini teman-teman sekalian. Karena kita takut, waduh dia nggak makan, dia gimana? Nah, ketika kita kasih makan, dia tersangkut di sini. Nah, dia mangap-mangap, ya, lama-lama mati. Ya nggak lama-lama sih, hitungan menit paling ya. Nah itu pengalaman, sering ya, bukan sekali dua kali teman-teman sekalian, sering. Nah makanya untuk murai batu ini saya tumbalnya mungkin udah ratusan mungkin ya, udah lebih banyak dari penjualan. Karena yang semuanya itu untuk belajar ya. Nah jadi biar saya yang rugi, teman-teman bisa mengikuti tutorial yang benarnya ya. Nah jadi bang gimana dia makan apa? Nah jadi nggak usah takut teman-teman sekalian, balik lagi ke sini nih, ini udah cukup kok untuk dia kehidupan dia. Bahkan 3 hari dia minum makan ini aja, minum ini aja udah masih lah, ibaratnya masih ada lah, masih bisa gitu teman-teman sekalian. Nah tapi kalau misalkan udah ada perubahan, dia dalam 1 hari udah agak kuat dan udah mulai ada nafsu makannya, nah kita harus bantu. Dengan apa? Ya kalau ngasih jangkrik, jangkriknya dihancurin bener lah. Ibaratnya kalau anak bayi kita kasih bubur gitu kan. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Atau kita kasih pakan yang lain kan. Atau pakan lolohan ya, lolohan khusus seperti AMS ya, bisa juga. Jadi teman-teman sekalian, nah itu normalnya kayak gitu ya. Nah ini nih yang normalnya trotolan loloh induk yang udah keluar gelodok. Nah kalau yang kayak tadi nih, kayak ini nih, ini nggak normal nih teman-teman sekalian. Ini dalam kondisi gawat ya. Ini mungkin kalau udah di rumah sakit ini IGD lah teman-teman sekalian. Tuh, ya. Nah, apalagi di sini di kotoran, di tempat ini banyak kotoran. Ini yang buat yang seperti ini nih. Nah, makanya ini perlu dibersihkan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman cabut ini jangan dimandiin ya, tapi dalam artian kita kasih air aja di sini, kemudian kita bersihkan, nanti dilap pakai tisu sampai ini. Karena sering juga terjadi tuh penumpukan kotoran di lubang duburnya ini, sehingga apa, dia nggak bisa berak ya, nggak bisa mengeluarkan kotoran. Itu juga penyebab kematian. Nah, jadi kalau benar-benar mau ditangani bisa saja teman-teman sekalian, tapi mungkin kadang kita itu waktunya yang nggak sempat. Tapi kalau teman-teman ada waktu, jangan sia-siakan. Ini lumayan kalau dihilangkan kan. Kalau kita udahlah biar aja lah, kita pasrah, ya lumayan teman-teman sekalian ya. Nah jadi itu untuk tipsnya ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar dari video ini dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita harus tahu dulu masalahnya apa, baru kita tangani. Jangan langsung ditangani padahal kita belum tahu masalahnya apa ya, intinya seperti itu. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.